Oke, kita ke Zoom lagi, Dit. Coba lihat. Udah bergabung? Bang Effendi masih ada, Bang? Iya. Coba dihabiskan dulu dengan Bang Effendi. Coba. Tuh. Boleh nggak nanya ke Bang Iya. Effendi? Boleh. Ini Bang pertanyaan Effendi. tadi belum dijawab soalnya, Bang. Iya, Yang nanya. deklarasi Pak Ganjar di mana-mana ini Iya. gimana nih tanggapan Oke. dari Bang Effendi, Iya. PD Perjuangan? Termasuk juga ke Nasdem nih, kader terbaik Anda salah Iya. satunya itu dicalonkan oleh Nasdem, Iya. bukan oleh PD Perjuangan. Iya. Itu merupakan apresiasi atau justru malah sebaliknya buat PD Perjuangan? Iya. Nah, Kita justru alhamdulillah. Berarti artinya kader kita diusung oleh partai yang bergengsi. Benar Bang, mesti disikat. Ya, itu Masa sangat calon presiden apresiasi. tergantung sama orang lain, Bang? Dan kalaupun Mas Ganjar kemudian ada di berbagai wilayah pelosok di deklarasi, itu juga kita apresiasi. Ya, saya termasuk tidak yang pada posisi menghujat atau memojokkan Mas Ganjar ya, karena dia kan sama-sama kader dengan kami. Dan Emang kami ada yang tidak menghujat, ada, Bang? ya. Emang ada yang menghujat Mas Ganjar di PD Perjuangan? Ya kan di publik kan ada aja lah yang ABCD begitu ya. Ini kan suatu hal yang sebenarnya kalau di kami sebenarnya memang budayanya itu patih itu tidak boleh melebihi dari raja begitu. Nah, ini kan kadang-kadang ya duduknya aja udah beda, udah merasa beda, ya itu juga hal yang sebenarnya yang bersangkutan aja yang ngerti. Jadi kayak si Budi misalnya tiba-tiba jadi nyapres itu kan aneh aja jadinya. Nah, kira-kira analoginya begitulah, ya kan. Kita harus tahu juga posisi kita gitu. Nah, jadi kita sebenarnya nggak harus pada posisi untuk dibenturkan. Mas Ganjar juga orang yang lama ya di partai, dan saya kira siapapun nanti saya tidak tahu ya yang akan diusung oleh partai melalui keputusan Ibu ya. Tapi saat ini saya pribadi misalnya saya mendorong Mbak Puan gitu ya. Mbak Puan kalau bisa maju dan sangat memenuhi persyaratan, apalagi kalau mentornya Bang Rizal Ramli mau gitu. Mantap juga. Kan ponaannya Bang Rizal Ramli itu. manggilnya Om. Iya, karena ayahnya kan almarhum kan sahabatnya Bang Rizal itu. Jadi tanggung jawab juga Bang Rizal Ramli. Ya, mantap ya. Kalau gitu Bang Rizal aja jadi capres PDI, Bang. Mantap. Janganlah, kita jangan inilah. Capres itu udah milik yang punya terah lah. Ya, Dia belum masuk waktu itu. saya sering Dia nggak tahu, mengartikan masuk. diri saya kalau kita ini outsourcing, bawa tahu diri juga lah. Gitu. Ya kan? Iya. Bang, kalau berarti outsource- mengutip kata-kata Pak Bambang Pacul, ini kemajon nggak nih? Patih ini sekarang gitu. Masalahnya Patih yang abang outsourcing yang abang bilang itu elektabilitasnya di survei-survei lebih tinggi dibanding calon-calon raja lain, Bang. Oh, Ya kan? saya nggak bilang Mas Ganjar outsourcing, saya outsourcing. Kalau Mas Ganjar merasa dirinya darah biru ya monggo. Nggak apa-apa kan, itu senang-senangnya dia, senang-senangnya kita juga kan. Nggak apa-apa. Iya. Karena bagi kita siapapun nanti yang, kalau saya ya secara objektif jujur, saya sering juga bicara sama Bang Rizal ini, saat ini di umur saya jelang 60, kalau bisa kita dikasih Tuhan pemimpin yang kelas dunia lah, yang berkelas gitu. Kita sampai kapan kita hanya follower aja di negeri, ya, di dunia ini gitu ya. Saya perumpamakan tadi ada dialog tadi siang dengan diskusi dengan teman-teman. Kemarin kita pulang dari Korea itu umurnya lebih muda dari kita, mereka kelahiran 48, kita 45, kita 17 Agustus, dia 15 Agustus. Kok hebatnya 100 kali lipat dari kita sih dibandingin kita sekarang gitu. Tiongkok itu negeri yang mondar-mandir Bang Rizal ke sana.
kekuatannya 1000 kali lipat dari kekuatan kita. Nah, kitanya gimana? Nah, artinya kan ada yang harus dikoreksi. Yang salah satu yang kita perlu koreksi adalah pemimpinnya. Dan lagi saya titip juga nih ke teman-teman. Kita perlu juga mereview ya atau menghilangkan undang-undang otonomi daerah itu, Bang Rizal. Karena kalau nanti suatu saat Bang Rizal presiden, Bang Rizal juga tidak bisa mengimplementasikan kebijakan nasional sepanjang undang-undang otonomi daerah itu ada. Bung Effendi, ini kan kita lihat ini sejak reformasi ternyata partai politik ini tidak mampu melahirkan pemimpin kelas dunia, ya, yang mempunyai leadership yang begitu hebat untuk kita bersaing dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi kita harapkan relawan ini harus keluar dari siklus partai politik itu, dia harus mencari calon presiden yang kelas dunia itu. Nah, ini disodorkan kepada partai politik supaya kemudian hasilnya berkualitas. Gitu Bung Effendi. Kan Bang Muni dan kawan-kawan mau bikin musra, Bang. Ya makanya dengan musra ini jangan hanya bicara dukung sana dukung sini. Musra ini kita mengharapkan betul-betul keluarlah dari apa yang ada sekarang, cari pemimpin Indonesia ke depan kira-kira seperti Bung Karno gitu, seperti apa? Itu Bang Yulpan, kalau ngikutin beritanya Bang Effendi hari ini, Bang Effendi tadi kayaknya kalau nggak salah di diskusi muji-muji Pak Prabowo tuh Bang. Oh, Apa tuh? Kira-kira tujuannya apa itu sebenarnya? Bukan, saya kan bilang kalau saya pribadi saya mengusung saat ini mengusung Mbak Puan. Ya. Tapi iya, kalau benar, melihat ada dia. dari Ada, kualitas karena bahasa kualitas Inggris saat tanpa ini teks. yang tersedia, yang muncul di publik, yang melalui survei, ya yang masih yang punya kemampuan yang bisa kita andalkan untuk berada di kancah komunitas dunia ya Pak Prabowo. Saya bukan bicara bahasa Inggrisnya loh, itu salah tadi itu. Ya. Tapi dia coba berbicara itu kalau bayangkan di podium-podium besar ya, di UN misalnya, itu World Bank, itu Bang Rizal itu. Bayangkan kalau Pak Prabowo presidennya, menteri perekonomiannya Bang Rizal, wah kita nggak ngemis-ngemis tangan di bawah dengan World Bank kita. Iya. Kalau calon presidennya, Bang, kalau calon presidennya Bang Zulfan, Anies Baswedan itu bisa nggak membawa ke podium itu? Belum lah, nantilah itu, nanti. Itu masih kelas provinsi dulu lah. Kalau Mas Ganjar? Provinsi dulu lah. Makin jelas, makin belum jelas. Kelasnya. Berita besar ini. Jadi lebih paten Bang Rizal ya? Pemimpin dunia repot nanti kemana-mana harus bawa iPad repot kita. Oke kalau gitu. Siapa yang bawa iPad? Udahlah. Ya Lu artinya tuh janganlah jurang terus. kita ini saya berharap sebenarnya pemimpin dunia itu lahir kelas dunia ya. Oke. Bayangkan kok Korea Utara aja bisa bergengsi, dia punya nilai jual dan nilai tawar yang tinggi ya. Bang, Korea punya nuklir, Bang. Hah? Korea kan punya nuklir. Ya kita zaman tahun 59 Bung Karno melahirkan banyak profesor loh di zamannya. Batan itu kan tahun 50-an itu. Oke. Hanya itu yang lulusan ITB itu Bang Rizal Ramli. Nih Bang, terakhir Bang, ini saya konfirmasi nih omongan kata-kata diskusi tadi di sini ya, bahwa kata Om Nganu tadi KIB ini bisa jadi KIJ, Koalisi Indonesia Ikut Jokowi. gitu. Nah, jangan-jangan kalau salah menerjemahkan ya, Om Nganu tadi. iya, makanya lu dikoreksi kan. Ya sebenarnya bukan berubah dari KIB ke KIJ, asli substansinya ya KIJ. jadi itu lebih mantap tuh. Iya, Nah, jangan dibalik. kira-kira kalau misalnya ini kan problemnya kan Iya dong. yang nggak usah gerakannya rubah nama. kelihatan terus ini kan Mas Ganjar ya, karena ada deklarasi di mana-mana Ya, gitu jalan kan. terus. Nah, gimana pandangannya misalnya Mas Ganjar akan keluar dari PDI Perjuangan dan KIJ, ditampung sama KIJ ini, Bang? Saya pernah bertanya ke teman-teman di KIB ya. Nah, dugaan-dugaan seperti tadi sahabat saya juga mengatakan ini vehicle-nya buat escape dari misalnya ini kan proyek utamanya yang kita rasakan, bukan yang saya tahu ya, yang saya rasakan ini kan masih ada keinginan untuk menambah 3 tahun ini Bang Rizal. Jangan dulu kita berpikir pemilu nih.
itu masih walau alam tuh pemilunya, ada apa enggak masih insya Allah itu. Ya, ini bicara masih akan ada penambahan 2,5 atau 3 tahun, bukan 3 periode loh. Karena kalau 3 periode harus pemilu, dan pemilu belum tentu menang Pak Jokowi. Ya, karena pasti dikeroyokin semua itu. Nah, itu musuh bersama pasti. Ya, jadi ini kalau lolos dulu, kalau selesai dulu adanya upaya penambahan 3 tahun ini, maka orang berpikir bahwa KIB ini dipersiapkan untuk kendaraan escape mencalonkan Ganjar Erik. Karena Erik juga di mana-mana ngaku, oh saya disuruh Bapak gitu. Nah, Ganjar juga mungkin gitu, disuruh Bapak lewat si A, lewat si B misalnya begitu. Anggaplah iya. Tapi setelah saya konfirmasi ke teman-teman di kuning, di hijau, dan di biru, mereka bilang sama sekali nggak begitu. Mereka punya memang ingin membuat suatu kekuatan tersendiri untuk mencalonkan Pak Erlangga atau satu lagi nanti wakilnya siapa, masih di situ mereka. Jadi ini juga saya konfirmasi juga ke beliau-beliau yang memimpin di KIB itu. Nah nanti misalnya bisa ditanya langsung dengan Pak Budi, saya kira apa benar apa enggak KIB itu dijadikan partainya untuk kendaraannya rescue kendaraan untuk escape misalnya. Karena bisa jadi ya anekdot di luar kan orang semua mengatakan begitu, bahwa ketua umum Partai Golkar itu Pak Erlangga, tapi sebenarnya itu hanya PLT-nya, ketua umum aslinya kan Pak Jokowi, misalnya begitu. Itu pembicaraan di warung kopi lah. Tapi ya saya sekali lagi berpikiran positif saja. Kalaupun misalnya Mas Ganjar diajak ke sana, saya kira kehilangan juga marwahnya. Mas Ganjar itu besar karena memang di badannya itu melekat warna merah itu, melekat marhenisme, melekat ideologi dari Soekarnoisme itu. Jadi sebenarnya Mas Budi, berhasil tidaknya siapa suksesor Pak Jokowi yang beraliansi masih ke Soekarno, harus Anda tuntaskan itu nawacita itu. Oke. Saya mengatakan Anda karena kalian bagian daripada yang incas langsung. Ingat tuh, ini tahun ke-8 nawacita, revolusi mental. Mana? Saya juga boleh menuntut itu ke kalian. Kalian yang menikmati dari istana sana. Nah, iyalah. Iya. Keringatnya kan nggak tahu juga, walau alam keringatnya. Kalau Bang Rizal ikut menikmati nggak Bang? Pernah 2 tahun. Lumayan. Pernah naik turun mobil ada ajudan, pernah lah. Oke. Jadi- Gubernur Aceh enggak, tapi ya Gubernur Aceh ya. Jadi kita fair play aja. Siap. Bagaimana kita menyelesaikan 2 tahun ini, nawacita diselesaikan, poros maritim diselesaikan, polusi mental diselesaikan, maka niscaya apa yang tadi didengdungkan 70 sekian persen yang masih loyal memberikan efek positif kepada siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu akan relevan. Tapi kalau sebaliknya Pak Budi, maka yang terjadi adalah antitesanya. Oke Bang. Antitesa ini yang menjadi beban di kami di PD Perjuangan, karena Ya. pengusung yang paling setia ke Pak Jokowi itu, saya tidak mengurangi hormat saya ke partai yang lain. Saya boleh klaim yang paling setia itu PD Perjuangan. Mau right or wrong Pak Jokowi itu kami tetap sehati dengan beliau. Seperti saya pun yang selalu mengkritik beliau, saya tetap sehati dengan beliau. Kalau Nasdem kadang-kadang kurang sehati ya Bang, kurang sejalan juga dengan Presiden. Gitu. Ya, walau alam lah itu. Ya, kayaknya nggak mau komentari di publik ya, tapi saya mengatakan bahwa PD Perjuangan berada satu hati dengan kader terbaiknya yaitu Pak Jokowi. Oke, Luar Bang biasa. Effendi. Makasih Bang. Terima kasih banyak Bang Oke, atas waktunya makasih. Bang. Malam masih Adios. panjang Bang. Malam masih panjang, kita mantap. masih mau lanjut Makasih. diskusi di sini. Terima kasih. Sebelum Merdeka. kita lanjut Merdeka. ke Adi Praitno di sana yang akan memberi komentar, mungkin Kasih tipis-tipis dulu Bang. tipis-tipis dulu Bang Zulfan, Bang Rizal, sama Bang Muni. Bang Rizal dulu lah yang tadi kasih ini Bang. Saya kira menarik tadi yang dikatakan Effendi. Effendi ini PDIP tetap kadang-kadang kritis. Satu bahwa
Jokowi maju dengan dukungan PDIP, dengan membawa Trisakti dan Nawacita. Mohon maaf, banyak sekali dari konsep Trisakti di berbagai bidang yang katanya sih slogannya pro petani dalam negeri, prakteknya malah sebaliknya. Karena yang dipilih itu menteri-menteri yang raja import, yang berminat buat main import semua. Jadi cita-cita yang besar, saya senangnya Pak Jokowi juga karena itu. Ini Trisakti Nawacita, oh ini bagus deh, kita bantu gitu loh. Tapi dalam prakteknya Trisakti Nawacita ditinggalkan. Jadi apa yang dituntut tadi oleh Effendi masuk akal. Manfaatkan dong tahun yang tersiksa ini buat membuktikan bahwa memang garis Trisakti dan Nawacita itu garis yang Bung Karno dan harus dilaksanakan. Bang, ini gitu. tahun yang tersisa apa tahun yang tersiksa, Bang? Siapa yang tersiksa? Dua-duanya juga. Nah, yang kedua adalah pernyataan Effendi tadi saya kaget jujur. Indonesia memerlukan pemimpin kelas dunia. Satu, karena masalah kita memang kompleks. Nggak bisa lagi dideketi dengan cara yang sederhana, ngegampangin. Ya kan? Perlu tokoh-tokoh yang memang worldview-nya worldview kelas dunia. Bisa hadir di forum-forum internasional, membanggakan rakyat yang melihatnya. Tidak ngandalin iPad. Ini kan kalau ngandalin iPad ada tukang ketik yang perintahkan apa yang harus dibaca gitu. Nah, yang kedua adalah justru di dalam konteks geopolitik hari ini, Cina, Rusia lawan Amerika, justru ajaran Bung Karno jadi sangat relevan. Ya, Bung Karno mampu memanfaatkan pertentangan dari dua negara besar, Amerika dan Rusia, justru untuk memperkuat Indonesia. Misalnya, dapatkan angkatan laut, hardware, angkatan udara paling canggih, paling kuat se-Asia, karena dia berhasil lobby Khrushchev. Tapi juga berhasil tekan Amerika dengan ngancam, lu kalau nggak kasih Papua sama kita angkatan bersenjata kita paling kuat loh di Asia. Akhirnya Kennedy pun nyerah, harusnya Papua dikasih sama Belanda, anggota NATO, tapi dikasih sama Indonesia. Jadi Soekarno kasih contoh, justru dalam krisis dunia, world crisis, pemimpin Indonesia bisa jadi pemimpin dunia. Baik dalam KTT, non-blok dan lain-lain, tapi yang paling penting memanfaatkan leverage Indonesia untuk yang tekan Rusia, tekan Kennedy untuk menguntungkan Indonesia. Oke. Nah kita nggak perlu lagi, mohon maaf, presiden mantan yang kelasnya cuma kelas gubernur, kelas bupati, udah lewat lah itu. Kita eksperimen ini udah terlalu mahal. Kita perlu pemimpin kelas dunia yang mampu juga. Tadi juga Effendi bilang, Cina itu dulu 40 tahun yang lalu pendapatan rakyatnya $50, setengah dari Indonesia. Hari ini dia jadi negara besar. Oke, Bang. Korea dan sebagainya. Jadi perlu pemimpin yang bisa lah ngejar paling kagak Malaysia lah. Gak usah Korea dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Oke, Om Nganu, ada feedback dulu nggak nih? Dari tadi Om Nganu terus. Nganu dong. Memang kita kalau udah bingung kita Iya. serahkan kepada Oh, Om Nganu. Om Nganu ini penunjuk. Konotasinya Iya. agak biar. Iya, kalau di film Wiro Sableng nih kakek segala tahu nih, Bang. Ya kan? Jadi sebetulnya Nganu itu, ini cerita sedikit. Nganu itu sebetulnya karakter ininya di kita ada edukasi di sosial media, Bang Rizal. Di Reels, TikTok segala macam supaya lebih dekat dengan adik-adik kita milenial supaya mereka baca detik. Jadi baca media yang terpercaya gitu, Bang Rizal. Ya, Tokoh pembelajarnya adalah Om Nganu. Iya. betul. Jadi saya sebetulnya kalau yang disampaikan Bang Rizal, Bang Yulfan ini sangat lengkap, komprehensif. Karena memang jam terbangnya tinggi juga. Jadi makanya tadi banyak ilmu-ilmu baru kita dapat. Tapi saya boleh nggak nanya satu pertanyaan ke beliau? Nah, boleh. Nah ini pertanyaan penting nih Bang, dua pertanyaan. Yang pertama, tadi kan Bang belum kita bahas ya, Bang Effendi Simbolon bicara tentang Erick Thohir, Ganjar Erick Thohir. Iya. Pertanyaan pertama, kenapa selalu ada Erick Thohir di capres-capres yang selalu diisukan didorong sama Jokowi?
Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, dijawab dulu. Jawab dulu. Ah. Walaupun di Nasdem hilang ya. Ya, betul. Gini loh. Ya Pak, gini loh. Kita satu. Semangat. Jelas sekali bahwa pencapresan, capres dan cawapres itu secara konstitusional diamatkan Undang-Undang 45 adalah haknya partai politik. Karena jelas kalimatnya, partai politik atau gabungan partai politik. Oke. Itu dulu posisinya. Ya. Bahwa kita juga relawan nggak mau mereduksi itu, Ya. menggugat itu, Ya. tidak mau mengusik hak Ya. konstitusional partai politik. Oke. Tapi kasih tekan-tekan terus. Ya, Anda. tapi kan tadi saya bilang dialektika. Bukan Jadi bukan tekan-tekan ya. bukan demokrasi ini Dialektika. tanpa dinamisasi masyarakat nggak seru dong. Oh, jadi dulu ketika Rizal Ramli mendemo tahun 78 ke Sudomo itu Dialektika. ya? Dialektika. Bukan tekan-tekan Sudomo. Oh, kalau dalam istilah tinju tuh kasih jab-jab kecil. Jab kecil. Kalau itu apes kalah bos. Ya. Orde Baru masih kuat, ya kan? Iya. Nah, yang kedua tadi soal pencapresan Pak Erick Thohir. Capres atau cawapres, tapi selalu Capres, ada nama cawapres, Erick ya. Thohir. Iya. Begini loh. Ada apa barang ini? Barang- Demokrasi apa? ini kan membuka peluang dan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk mencapreskan Ya. atau mencawapreskan. Itu juga kan Oke. dilindungi undang-undang dasar dong. Ya. Siapapun boleh mau maju jadi capres, jadi cawapres, siapapun, siapa sih yang dilarang-larang? Ya, Oke, Bang, demokrasi. kasih jawaban yang nggak politisi gitu dong. Lah, Enggak, tapi Tolonglah. kan Anda pernah bilang Iya. dulu, Projo ini kelas capres, cawapres Iya, nggak perlu. iya. loh, itu kan Ketika ada satu relawan yang Mendeklarasikan Pak Erick Thohir. eh, Iya, tunggu dulu. nggak kelas sama barang ini sama Iya. Projo nih. Loh gini loh, Projo ini kan memang pendukung capres. Kalau Iya. cawapres ya temen aja lah. Kalau Pertanyaan kalau Om kita Nganu. dukung cawapres kan lucu. Ya, Oke. tapi kan ada Begitu dalam loh. semua paket kalau kata Om Nganu. Ya Loh. udah. Kita kan nggak menafikan gitu loh. Bahwa kita kan gini loh, endorsement kita tetap capres. Bahwa siapapun mau jadi cawapres, Ya. oke. Tapi aja. kan kata Bang Uni katanya ada 4. Loh iya, koalisi partainya menentukan, capresnya menentukan, cawapresnya Ah, menentukan. tuh kan. Yang kenapa yang ketiga itu? Ya kan? Yang keempat, Tiga ini gimana nih? iya ya, ya cawapres menentukan. Iya, Emang iya, kenapa Erick Thohir Tadi terus? gini loh maksudnya. Cawapres ini menentukan karena kita sadar betul 24 ini kan figur-figurnya dengan segala hormat ini masih sama aja nih rata-rata ya. Oke. Sehingga jadi pasangan capres cawapres ini keraknya mesti melengkapi. Oh gitu, makanya ada Ya. satu tadi ya Pak Om Nganu ya. Oke, ini pertanyaan yang lebih gampang aja deh. Oke. Oh, tadi agak Pertanyaan susah, Bang, ya? Kenapa sih presiden tuh merasa sangat perlu mengatur memilih siapa suksesornya? Kenapa sih? Ada apa sih? Ada kepentingan apa sampai harus apa istilahnya ya, kalau kelihatan KIB ya kan ke arah Jokowi yang tadi kita sebut KIB bisa di KIJ karena nambah misalnya ada kemungkinan dekat dengan Prabowo. Bukan dan jadi lain-lain. substansinya kayak IJ Iya. kalau kata Bang. Terus kenapa presiden Jadi nggak nggak berubah? berubah, Kan kalau presiden percaya demokrasi ya, kan udahlah dipilih rakyat udah siapapun yang mulai. Ini kenapa dia harus apa? Penyebabnya apa yang menjadi concern Jokowi sehingga calon presidennya harus bisa melanjutkan. Tapi dulu kata Bang Rizal, Apa Reagan kira-kira? juga mengendorse Bush. Gini loh, Iya, sekarang Bang. boleh nggak sih presiden Iya, Bang. punya interest? Punya Boleh. kepentingan? Boleh. Boleh dong. Apa kira-kira Nah, interestnya sekarang kan apa? Pak Jokowi ini merasa bahwa gini, pembangunan ini jangan mundur lagi. Pembangunan apa yang paling utama? Ya misalnya soal infrastruktur, soal apa, jangan ada presiden baru malah setback lagi. Yang udah ada dilanjutkan. IKN, maksudnya IKN, Tadi Pak? Bang Rizal udah kasih tahu yang bagus dilanjutkan, yang jelek jangan gitu Ya. loh. Walaupun memang tidak serta merta, tapi yang berbagai hal yang strategis ini harus terus berkelanjutan gitu loh. IKN misalnya IKN. Ya, Kalau IKN itu kan bisa diputuskan secara politik. Apa oleh ada partai kekhawatiran? Ada kekhawatiran? politik. Loh begini loh, IKN itu kan keputusan politik. Ya. Seluruh partai politik dukung loh. Kalau nggak ada undang-undang soal IKN loh. Ya. IKN itu bukan maunya Pak Jokowi, udah jadi semua. Artinya Ya, nanti tapi kan- capresnya Nasdem juga harus dukung IKN Loh. gitu kan? Ya kalau mau dia koreksi Ya, tapi kan kebijakan cap- itu. Tapi ya. kan gini loh, keputusan IKN, undang-undang IKN itu adalah kesepakatan Oke. seluruh partai politik. Bukan bahwa diinisiasi oleh Pak Jokowi, iya. Ya. Tapi kan sudah dibuatnya undang-undang IKN itu kan udah jadi Ya. keputusan bersama semua partai politik. Sudah, Begitu kita loh. udah tahu Siap, permainannya. Kata Bang Rizal. Gus Romli langsung jawab Ya. gitu tuh. Bang, lu jawab pertanyaan apa namanya tadi opini-opini Bang Rizal bahwa endorsement yang nggak akan laku, apa udahlah enough is enough gitu. Ini 2 Coba tahun kasih ini dulu gini loh. jawab nih abang Makanya, kita. nih. makanya 2 tahun Calon ini. Menko Perekonomian kalau Effendi Simbolon jadi menteri. Yang pasti gini, 2 tahun ini betul bahwa kita harus memanfaatkan waktu 2 tahun ini untuk menuntaskan seluruh janji kampanye Pak Jokowi.
Ini momentum yang sangat penting. Cuman kan kita juga harus sadar dan kita pahami bersama bahwa ini kan ada pandemi yang di luar ekspektasi kita semua. Bahwa ada koreksi, ada diskon lah. Katakanlah kita tadinya mau 100, tiba-tiba ada pandemi yang merusak semua sendi. Siapa yang mau? Gitu loh. Seluruh negara di dunia hari ini. Saya mau bilang bahwa betul bahwa Pak Jokowi masih tinggi kesukaan publiknya. Coba lihat, Biden tinggal 36%, pemimpin Eropa 31%. Hari ini nggak ada satupun pemimpin dunia yang Ngomongnya kesebelahan yang kesukaan publiknya tinggi, orang masalahnya berat. Gini. Loh, Colek dulu. Joe Biden itu tinggal 36% kesukaan publiknya. Pemimpin Eropa rata-rata 30-31%. Bukannya karena dia nggak mampu atau nggak bisa, ya kondisinya jelek. Tuh Bang Rizal. Gitu loh. Siapa yang nggak yang nggak menghadapi kondisi saat ini? Ini bukan Indonesia aja loh. Seluruh dunia loh kondisi hari ini nih. Oke. Bang Zulpan. Gitu loh. Bang Zulpan dulu ya. Ini tadi saya ingin jawab pertanyaan itu. Om Nganu. Om Nganu. Nah, gitu harus sebut Om Nganu. Gini. Walaupun dia kurang anu malam ini. Kita Biasanya harus mungkin lihat itu. problem Pak Jokowi juga secara pribadi. Oke. Ya. Nah, ini masuk nih. Beliau sebagai presiden, ini juga dia punya secara psikologis ada persoalan pribadi. Apa nih? Apa? Ini serius. Anak mantu atau apa? Coba kita Begini, kita pertama dia kan harus berpikir, gua ini kalau nggak jadi presiden nanti aman nggak? Ya. Kan itu dulu yang jadi pikiran dia. SBY ini nggak jadi presiden lagi, dia jenderal. Punya Jelas partai. ada pendukungnya, ada punya partai. Megawati nggak jadi presiden lagi, ada partai, ada pendukungnya. Jokowi punya apa? Nah, Projo mungkin nanti tinggal Ari aja yang dukung Pak Jokowi, yang lain kabur. Kalau nggak jadi presiden lagi, Ya. itu misalnya yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu dia berpikir, ini calon presiden sekarang, oke, gua dukung Ganjar. Ganjar ini nggak ganggu saya, tapi kalau ada yang ganggu saya dia diam aja. Ya kan? Bisa. Itu satu. Kedua, Anies. Ya. Nah, Anies juga tidak mengganggu dia. Tapi kalau ada yang mengganggu, bisa dorong-dorong dikit juga. Ya. Jadi siapa? Misalnya kalau sekarang tadi Effendi bilang Prabowo, terlepas dari persoalan kelas dunia ya, itu masih jauh lah menurut saya ya. Tetapi bagi Pak Jokowi, Prabowo ini agaknya bisa diajak jadi teman nih. Iya kan? Bisa diajak jadi teman nih. Walaupun Artinya hebatnya di Nasdem, ya namanya tidak masuk. ya Iya kan? tidak ada satupun DPD dan DPW yang mencalonkan. hebatnya. Hebatnya. Jadi Pak Jokowi merasa agak nyaman nih dengan Prabowo. Apa nyamannya? Prabowo ini nggak ganggu dia. Sebagai militer, orang ini terus terang loyal kepada atasan yang masih aktif ataupun mantan atasan. Kan gitu. Oh. Nah, kemudian kalau ada orang yang ganggu-ganggu Prabowo juga siap pasang badan. Kalau Mas Ganjar, Nah, ya tadi yang sudah saya bilang. diam aja. Nah, dia tidak mengganggu, tapi kalau ada yang mengganggu diam aja. Nah, itu tidak dibutuhkan oleh Pak Jokowi secara psikologis, dia perlu itu. Karena apa? Dia bukan jenderal, nggak punya partai, dia bukan anak Soekarno, dia bukan orang yang figur yang punya sejarah dalam politik tadi, pejuang demokrasi seperti kata Bang Rizal. Ini problem-problem psikologis ini dihadapi. Ada kecemasan. Ya. Ada kecemasan dalam Anxiety kalau kata dalam anak bahasa jaksel sederhananya, dalam bahasa Nganu ada kecemasan. Kalau bahasa Kayaknya milenial, ini ya. Gen Z-nya tuh insecure.